Bagaimana menurut Ustaz suami yang tidak jujur, sudah rusak pikirannya gara-gara barang haram, selalu berprasangka buruk, istri buruk. Bagaimana menurut Ustaz suami yang tidak jujur, sudah rusak pikirannya gara-gara barang haram, selalu berprasangka buruk, istri berusaha bertahan demi anak-anak. Bagaimana cara Ustaz membuka hatinya? Karena nasihat dari orang tuanya juga sering diabaikannya. Wali pertama, wali bukan hanya menikahkan waktu akad, wali juga menjaga sampai mati. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Anak yatim, mati semua walinya. Sultan, Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim menjadi wali bagi siapa yang tak punya wali. Kalau hidup Sultan Syarif Kasim, dipanggil nih lagi, diajar dia, tunjuk ajar Melayu, ditunjuk mukanya, diajar dia. Kenapa kau kurang ajar? Tak mempan juga. Perempuan punya hak veto, namanya khuluk. Bisa dia menggugat ke pengadilan. Ingat, hidup singkat, hidup pendek. Jangan siksa hidup yang singkat. Perempuan yang tak sanggup menghadapi pecandu narkoba, pemakai, pezina, selingkuh, berpengaruh ke pikiran, ibadah tak khusyuk, mati laki tak dibawa. Berpikir yang bagus, yang cerdas. Hidupnya singkat, hidupnya tak lama. Jangan gara-gara yang singkat ini resiko yang dihadapi. Bahagiakanlah diri, senang-senangkanlah hati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan punya hak. Perempuan dalam Islam tidak teraniaya. Perempuan dalam Islam dimuliakan, dihormati, diberikan kebebasan. Bagaimana hukumnya sholat masbuk yang sering dilakukan? Apakah tidak melalaikan sholat? Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik? As-salatu ala waqtiha. Untuk semua ayun, apa lagi? Al-jihadu fi sabirul walidain, berbakti pada orang tua. Untuk semua ayun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Yang nomor satu adalah sholat pada waktu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Pertama, dalam sholat itu dia tak ingat Allah. Yang kedua, melalaikan sholat. Termasuklah ini masbuk. Yang sholat masbuk terus, masbuk. Sholat di ujung-ujung waktu, perbaiki. Yang baru mulai, mungkin nanti memperbaiki diri. Jangan sampai berlanjut-lanjut terus, menjadi kebiasaan tak baik. Saya dulu mengajar di sekolah. Sejak punya anak, saya cuti mengasuh, membimbing dan mendidik anak. Ada yang mengatakan kalau istri tidak bekerja, seandainya suami meninggalkan kita, nanti kita tak bisa apa-apa, tak punya penghasilan. Bagaimana Pak Ustaz? Aslinya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, menetaplah kalian di rumah. Prestasi perempuan yang paling hebat adalah mendidik anak. Penghargaan perempuan yang paling tinggi adalah surga. Tempat perempuan di rumah. Prestasi paling hebat menjaga anak, mendidik anak soleh. Perempuan yang profesor doktor, perempuan yang jenderal, perempuan yang wanita karir, anaknya pezina, anaknya pecandu narkoba, adalah perempuan yang gagal, bukan perempuan berprestasi. Karena pokok perempuan adalah di rumah. Tapi perempuan bisa berkarir, boleh berprestasi. Jangan gara-gara tetangga yang tak bertuhan, tetangga yang musyrik, tetangga yang kafir, lalu kita goyang. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum.
Orang yang sesat tidak akan bisa memudaratkan kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal perempuan bekerja boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau untuk datang kajian subuh Rabu saya bisa, tapi untuk datang sholat subuh di musola dekat rumah susah sekali. Apa yang salah dari saya? Di antara hukuman dicabut nikmat sholat berjamaah, dicabut nikmat baca Quran, dicabut nikmat zikir, dicabut nikmat silaturahim. Itulah azab yang paling menyakitkan. Tak bisa makan santan, azab. Tak bisa minum gula, azab. Tak bisa merasakan manisnya makanan, azab. Tapi ada azab yang lebih mengerikan. Tak dapat manisnya sholat berjamaah, tak merasakan manisnya majelis ilmu, tak merasakan manisnya duduk bersama habaib dan ulama. Itu azab. Kehilangan rasa. Balik, paksakan diri. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi ketergantungan. Kalau tak sholat berjamaah tak enak, kalau tak baca Quran tak enak, kalau tak hadir pengajian tak enak, kalau tak menyambut azan segera datang tak enak rasa hati. Tanamkan itu di dalam. Kalau tidak tertanam juga, khawatirlah, berarti dimurkai Allah, berarti banyak makan haram, berarti banyak makan syubhat. Di antara azab Allah bagi orang makan syubhat, tak merasakan manisnya ibadah. Quran yang kita baca sekarang sama dengan Quran dari sahabat. Hadis yang kita baca sekarang sama dengan hadis yang dibaca Imam Nawawi. Bedanya apa? Kita kehilangan rasa. Na'udzubillah. Itulah kaji kita subuh ini. Jam 6.15 sudah masuk.